Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, setelah tawakuf sementara kita masih diberikan umur panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali bertemu bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh berkah ini untuk sama-sama mengkaji ilmu fikih kitab Fathul Mu'in. Besar harapannya semoga niat kita, langkah kaki kita menjadi pahala untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan kembali mengkaji ilmu fiqih yang akan kita bahas dari kitab Fathul Mu'in. Ya, dan menurut pelajaran-pelajaran yang telah lalu, sekarang kita sudah sampai di pembahasan i'tikaf. Ya, jadi yang bawa buku terjemahannya kalau yang cetakan Menara Kudus itu ada di halaman 92 ya. Kalau yang cetakan Husaini Bandung ada di halaman 78. Tatim Matun ya. Tatim Matun. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatim Matun atau penyempurnaan. Yusannu i'tikafun kulla waqtin. Yang artinya disunahkan. Apa itu? I'tikaf pada setiap waktu atau kapan saja waktunya. Ya, ini menandakan bahwasanya hukum asal dari i'tikaf itu adalah sunnah. Dan i'tikaf bisa dikerjakan kapan saja. Jadi tidak hanya pada bulan Ramadan, ya. Kendati demikian, memang pada saat bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir, sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan i'tikaf. Apa arti dari i'tikaf? Apa pengertian i'tikaf? Di sini dikatakan wa huwa lubsun fauqa qadri tuma'ninati shalat. Adapun i'tikaf itu adalah diam yang mana diamnya ini lebih lama sedikit daripada tuma'ninah shalat. Apa tumanina sholat? Tumanina sholat itu biqadri qiraati subhanallah. Seukuran kira-kira membaca subhanallah. Jadi bisa kita bayangkan bahwasanya i'tikaf itu tidak mesti harus 1 jam, 2 jam, 1 hari atau 2 hari, tetapi cukup minimalnya di atas lebih lama sedikit biqadri subhanallah, biqadri qiraati subhanallah. Jadi walaupun cuma sebentar bisa disebut sebagai i'tikaf. Walau mutaraddidan, sekalipun kita yang sedang i'tikaf tersebut mutaraddidan, bolak-balik. Artinya tidak diam duduk kayak ibu-ibu lagi ngaji nih, diam duduk manis. Nah, sekalipun mungkin sewaktu di dalam masjid tersebut orang tersebut tidak duduk melainkan mondar-mandir begitu. Bolak-balik begitu. Nah, fi masjidin aw rahbatihi, yang mana dilaksanakannya tentu saja di dalam masjid, aw rahbatihi atau emperannya, maksudnya teras ya. Kalau di sini di masjid ini kan ada tuh masih di luar, setelah gerbang ini, setelah pintu utama ini ada tempat duduk ya, biasa disebut terasnya. Yang penting bagian tersebut atau teras tersebut memang diyakini masih disebut masjid, artinya masih dalam lingkungan masjid yang mana memang diwakafkan untuk masjid. Allati lam yutayaqqan hudutsuha ba'dahu, yang mana teras masjid itu atau rahbah itu memang tidak dibangun setelah dibangunnya masjid itu. Artinya memang diyakini teras tersebut merupakan bagian daripada masjid, yaitu tanah yang diwakafkan dari asalnya memang diwakafkan untuk pembuatan masjid. Biniyati i'tikaf. Kemudian syaratnya juga harus niat i'tikaf. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya i'tikaf tersebut yang perlu kita perhatikan adalah satu, tentu saja niat i'tikaf ya. Jadi syarat yang pertama dalam i'tikaf yaitu kita harus
niat i'tikaf. Apa itu niat i'tikaf? Seperti contohnya nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Atau kalau yang nggak bisa bahasa Arab bisa diniatkan dalam hati ya. Kemudian syaratnya yang kedua juga harus apa? Dilakukan di dalam masjid atau di teras-terasnya. Nah, itu nggak apa-apa. Asalkan diyakini bahwa teras tersebut memang merupakan masih bagian dari masjid. Walau khoroja walau li khala'in man lam yuqaddiril i'tikafal manduba awil manzuro bimuddatin bila azmi audin jaddadan niyata wujuban in arodahu. Walau khoroja, apabila khoroja keluar, siapa yang keluar? Mu'takif, orang yang sedang beriktikaf. Walau li khala'in, sekalipun dia itu memang mau ke kamar mandi ya. Man lam yuqaddir i'tikafal manduba awil manzuro bimuddatin bila azmi audin, yang mana orang tersebut baik i'tikafnya i'tikaf yang sunnah atau i'tikaf yang dinazarkan atau i'tikaf wajib ya. Jadi memang i'tikaf itu kan seperti yang telah kami sampaikan, hukum asalnya sunnah ya. Tetapi bisa berubah menjadi wajib bila mana ada orang yang menazarkan i'tikaf tersebut. Seperti halnya puasa sunnah Senin Kamis. Kalau dia bernazar ya, saya nazar kalau anak saya diterima kuliah misalkan, maka saya mau puasa Senin Kamis. Maka puasanya itu yang tadinya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Begitu juga dengan i'tikaf. I'tikaf ini kan hukumnya sunnah, tetapi jika dinazarkan maka berubah menjadi wajib. Nah, maka di sini dikatakan walau khoroja, seumpama ada seorang mu'takif dia keluar dari masjid sekalipun untuk ke kamar mandi, yang mana mu'takif ini tadi niatnya umum. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Dia keluar dari masjid sekalipun keluarnya untuk hajat, buang hajat ke kamar mandi. Nah, hanya saja niatnya tidak dikasih waktu ya, diumumkan. Bila azmi audin, kemudian dia juga tidak berazam, tidak berniat, bertekad dalam hatinya bahwa dia setelah keluar tadi mau balik lagi ke masjid gitu. Jadi sebelum dia keluar masjid, sekalipun keluar masjidnya itu karena untuk kamar mandi ya, yang di luar masjid ya, di luar masjid, bukan di dalam masjid, yang di luar masjid, tapi dia sebelum keluar dia tidak berazam dalam hatinya, tidak bertekad dalam hatinya untuk kembali lagi ke masjid. Maka jaddadan niyata, maka orang tersebut wajib memperbaharui atau mentajdid niatnya wujuban in arodahu, jika ingin beriktikaf kembali gitu. Wakadha idza ada ba'dal khuruji bi ghairi nahwi khala'in man qayyadahu biha kayaumin. Demikian pula wajib mentajdid atau memperbaharui niatnya jika ingin i'tikaf kembali. Untuk siapa? Untuk orang yang menentukan batas waktunya, menentukan batas waktu i'tikafnya. Misalkan yang seperti tadi kami contohkan, saya niat i'tikaf 1 hari atau saya niat i'tikaf 2 hari berturut-turut dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia keluar dari masjid untuk selain ke kamar kecil. Wa kadza idza ada ba'dal khuruji bi ghairi nahwi khala'in man qayyadahu biha kayaumin. Begitu juga, apa itu? Begitu juga wajib mentajdid atau meniatkan kembali beriktikaf idza ada ba'dal khuruji bi ghairi nahwi khala'in. Jikalau ada orang yang sedang beriktikaf dan dia itu man qayyadahu biha kayaumin, orang yang memang dari awal niat i'tikaf sudah mengikatnya dengan waktu, atau orang yang niat i'tikafnya dari awal memang disebutkan waktunya, tidak dimutlakan, tidak diumumkan. Seperti contohnya saya niat i'tikaf 1 hari penuh.
Nah, itu kan dikasih iketan, dikasih detail bahwa dia ingin beriktikaf selama 1 hari. Nah, kemudian orang tersebut iza ada ba'dal khuruji, jikalau kembali lagi dari luar ya, dia keluar dari masjid, kemudian ingin balik lagi ke masjid untuk iktikaf, tetapi ini nahwi kholain, nahwi kholain, tetapi keluarnya itu bukan ke kamar mandi. Nah, apa bedanya sama dengan surah yang tadi yang di atas? Kalau surah yang di atas itu disebutkan bagi orang yang memutlakan atau mengumumkan niat i'tikaf. Saya niat i'tikaf lillahi ta'ala. Udah tidak meniatkan 1 hari penuh atau yang lain-lain. Jadi diumumkan saja saya niat i'tikaf lillahi ta'ala tanpa ada detail waktunya. Maka orang tersebut jikalau keluar dari masjid, sekalipun keluar dari masjidnya itu untuk ke kamar mandi. Saya ulangi, yang surah pertama, yang gambaran pertama tadi itu untuk orang yang niatnya umum, atau yang seperti contoh orang berniat saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala tanpa ada detail waktunya. Maka orang tersebut ketika dia keluar dari masjid ya, ketika keluar dari masjid sekalipun keluarnya untuk ke kamar mandi dan tidak meninggalkan azam, tidak berazam, tidak bertekad sebelum ke kamar mandi tadi, dia tidak bertekad dalam hati untuk balik lagi ke masjid. Maka orang tersebut kalau emang mau kembali lagi ke masjid wajib mentajdid niat, wajib mengulangi lagi niat i'tikafnya. Begitu. Nah, kalau itu kan tadi jelas karena dia pertama tidak memberikan detail waktu ya, detail waktu dalam niat i'tikaf, dan kemudian yang kedua salahnya itu karena dia tidak berazam dari hatinya bahwasanya dia pengen balik lagi sebelum dia keluar dari masjid sekalipun ke kamar mandi. Nah, surah yang kedua, perumpamaan yang kedua di sini orang yang sudah meniatkan i'tikaf dengan tempo waktu. Tuh beda ya. Kalau yang pertama tanpa tempo waktu, kalau yang kedua diniatkan dengan tempo waktu. Misalkan saya niat i'tikaf 1 hari, kemudian dia keluar dari masjid. Nah, tetapi keluarnya bigoiri nahwi kholain, selain ke kamar mandi. Nah, maka orang ini wajib juga kalau dia balik lagi ke masjid wajib niatlah lagi, wajib niat i'tikaf kembali. Walau kharaja aziman li'audin fa'ada lam yajib tajdidun niyat. Walau kharaja aziman lil aud, apabila keluar masjid dengan maksud kembali lagi, fa'ada kemudian kembali lagi, lam yajib tajdidun niyat. Tetapi jikalau dia, siapa itu orang yang tadi yang beriktikaf, yang niatnya umum, kalau dia keluar dari masjid tadi linahwi kholain, tetapi dia sebelum pergi itu berazam dulu, nah maka tidak usah ketika dia kembali lagi tidak usah berniat lagi. Wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'ahu. Nah, kalau tadi masalah i'tikaf yang dikasih niat i'tikaf yang dikasih detail waktu ya, dan niat i'tikaf yang umum tidak dikasih detail waktu. Nah, sekarang berpindah ke orang yang niat i'tikaf berhari-hari sambung menyambung ya. Di sini dikatakan wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'ahu, dan tidak berbahaya nih, tidak mengapa katanya al-khuruju fi i'tikafin, keluar dari masjid bagi orang yang i'tikaf nawa tatabu'ahu, yang memang diniati dengan waktu beberapa hari sambung menyambung ya. Di sini dikatakan dicontohkan kaan nawa i'tikafa usbu'in au syahrin mutatabi'in. Seperti contohnya orang yang niat i'tikaf 1 minggu berturut-turut, au syahrin mutatabi'an, atau 1 bulan berturut-turut. Nah,
maka orang yang niatnya berhari-hari di sini, berhari-hari, 1 minggu kah, 1 bulan kah, maka tidak mengapa jikalau dia keluar dari masjid sekalipun bukan untuk ke kamar mandi. Dikatakan di sini wa kharaja liqada'i hajah, dan orang yang tadi niatnya 1 minggu berturut-turut, 1 bulan berturut-turut, dia keluar dari masjid baik untuk membuang hajat, buang air besar atau buang air kecil, walau bila syiddatiha, sekalipun nggak kepengen, nggak kebelet, wa ghusli janabatin, atau mandi junub. Bisa aja kan waktu di dalam masjid karena dia i'tikafnya seminggu, mungkin dia bermimpi ya, mimpi basah, maka kan wajib mandi. Nah, dia keluar dari masjid untuk mandi besar. Wa izalatin najisin, dan bisa jadi keluarnya itu untuk menghilangkan najis. Mungkin bajunya kena cipratan najis jadi pengen ganti baju begitu. Wa in amkana huma fil masjid, sekalipun pekerjaan yang tadi itu yang telah kami sebutkan bisa dilakukan di dalam masjid, ya. Li'annahu aswanu limuru'atihi wa lihurmatil masjid. Karena hal tersebut yaitu bersih-bersih di luar masjid itu lebih menjaga wibawanya. Mungkin biar dia nggak malu ya, dan juga untuk menghormati masjid. Wa akli to'amin, begitu juga kalau dia keluar, orang yang iktikaf seminggu, sebulan ya, berturut-turut, itu keluar dari masjid bukan untuk sesuatu yang doruri seperti buang air, tetapi untuk makan. Misalkan mau makan nih, makan tapi di rumah kan begitu. Nggak apa-apa karena dia niat iktikafnya ini niat bersambung-sambung, niatnya itu lebih dari 1 hari. Di sini dikatakan 1 minggu, 1 bulan, yang mana i'tikafnya itu berturut-turut ya, berturut-turut ya. Nah, maka orang yang i'tikaf berturut-turut ini tidak mengapa kalau dia keluar dari masjid sekalipun bukan untuk ke kamar mandi. Misalkan di sini seperti yang tadi dicontohkan, mau makan atau mau ganti baju misalkan, atau untuk mandi junub begitu. Karena sekalipun kita pikirkan ya, kalau orang berhari-hari 1 minggu misalkan dia niat i'tikaf, nggak mungkin kalau harus di dalam masjid aja, pastikan dia bolak-balik untuk mengambil keperluannya. Nah, begitu. Ya, li'annahu yustahya minhu fil masjid. Bisa jadi orang tersebut melakukan ganti baju, mandi ataupun makan di luar masjid karena dia malu kalau mengerjakan itu di dalam masjid. Hal itu karena niat i'tikafnya dalam tempo atau waktu yang bersambung-sambung, seperti 1 minggu berturut-turut, 1 bulan berturut-turut, dan lain sebagainya. Walahul wudu, dan bagi orang tersebut diperbolehkan untuk berwudu pada qada'il hajat taba'an lahu, dan setelah buang air seyogianya yang paling bagus dia berwudu paling bagus. Tapi seumpama sedang tidak memiliki wudu, boleh saja beriktikaf ya. Karena dalam i'tikaf tidak diwajibkan harus punya wudu. Tetapi kalau memang mau sholat, i'tikafnya sambil sholat, sambil baca Al-Quran, tentu saja wajib dengan berwudu. Wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'in limastathnahu, dan boleh keluar dari masjid. Siapa ini? Nah, ini yang dibicarakan adalah mu'takif nadharon, orang yang sedang i'tikaf nadhar. Artinya i'tikafnya ini wajib ya, bukan yang sunnah. Ini untuk i'tikaf yang wajib atau yang nadhar. Nah, dia ini yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'an limastathnahu. Sejak dia berniat, memang niat untuk bernadar dengan waktu tempo yang berturut-turut, tetapi sudah mengecualikan dari awal bahwasanya di tengah-tengah i'tikaf dia akan keluar untuk sesuatu hal, bahkan sekalipun sesuatu hal tersebut adalah keperluan duniawi. Contohnya seperti orang yang niat i'tikaf nazar 1 minggu berturut-turut, kemudian dalam niat tersebut dia mengecualikan bahwasanya nanti saya akan keluar dari masjid untuk misalkan di sini disebutkan likaliqoi amirin, kecuali untuk menghadap pejabat. Jadi dalam niatnya itu dari awal dia sudah mengecualikan beberapa hal yang menurut dia ingin dikecualikan, yang mana
Kalau dia keluar dari masjid tersebut, maka i'tikaf dia itu dianggap tetap berurutan gitu. Wa yabtulu bi jima'in wa in istathnahu aw kana fi tariqi qada'il hajah wa inzali manin mubasyaratin bi syahwatin ka qublatin. Dan i'tikaf bisa batal jikalau dia melakukan jima atau hubungan suami istri. Wa inistatnahu, sekalipun memang sudah dikecualikan dari awal niat. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, kan kalau orang niat nazar, yang tikaf nazar berturut-turut, kemudian yang dikecualikan tersebut bisa dia kerjakan dan i'tikafnya itu tidak terpotong alias terpotong waktu berturut-turut. Jadi i'tikafnya tersebut bisa masih disebut berturut-turut. Jadi waktu temponya masih berjalan. Misalkan dia niat i'tikaf 1 minggu penuh berturut-turut, kemudian dia keluar karena memang di awal sudah mengecualikan beberapa hal ya, seperti tadi di hari ketiga, nah dia balik lagi habis itu besoknya, nah maka yang sebelumnya itu masih tetap terhitung begitu. Nah, bagaimana seandainya jika yang dikecualikan itu adalah melakukan hubungan suami istri misalkan. Nah, maka jimaan ini kan berbahaya kalau memang sedang beribadah ya, artinya bisa membatalkan ibadah tersebut. Nah, maka tetap batal sekalipun dari awal dia sudah mengecualikan hal tersebut. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena yang bisa dikecualikan dari niat itu yang bisa dilakukan tanpa merusak keberaturan dari waktu i'tikaf adalah hal-hal yang mubah dan tidak berbahaya bagi i'tikaf itu sendiri atau tidak yang membatalkan i'tikaf. Nah, kalau jima kan memang membatalkan i'tikaf. Jadi jikalau dia mengistisnakan, jikalau dia memang mengecualikan jima tersebut untuk tetap agar bisa dilakukan ketika i'tikaf, nah maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena hal tersebut adalah membatalkan i'tikaf. Au kana fi tariqi qada'il haja, ataupun sekalipun dia melakukan hubungan itu pada saat dia ke kamar mandi. Misalkan dia ke kamar mandinya di rumah, kemudian mohon maaf melakukan hubungan dengan istrinya. Nah, maka sekalipun pas waktu ke kamar mandinya itu memang dibolehkan pada saat i'tikaf yang memberikan detail waktu ya, diperbolehkan dan tidak usah niat lagi. Tetapi kalau sambilan ternyata sewaktu dia melakukan hal tersebut yang boleh tadinya kemudian disusul dengan pekerjaan yang bisa membatalkan i'tikaf, maka tetap i'tikafnya batal. Wa inzal limanin bimubasyaratin, dan juga batal dengan inzal atau keluarnya air mani, inzal limanin bimubasyaratin, tetapi keluar maninya ini karena bersentuhan ya, bisyahwatin dengan syahwat, kaku belatin seperti mencium. Artinya dengan bersentuhan, karena bisa jadi orang mengeluarkan mani, tanpa bersentuhan, misalkan melihat sesuatu atau membayangkan sesuatu atau bermimpi. Nah, itu kan bisa ya keluar mani tanpa harus bersentuhan. Nah, maka hal-hal tersebut bisa membatalkan i'tikaf. Walil mu'takifi al-khuruju minat tatawu'i li nahwi iyadati maridin. Dan bagi orang yang mu'takif, orang yang i'tikaf dengan waktu berturut-turut, dengan niat yang berturut-turut tadi, bisa atau boleh sambilan dia atau boleh dia keluar dari masjid untuk menjenguk orang sakit. Nah, kemudian terjadi perdebatan kecil di sini. Wahal huwa afdolu, tapi apakah itu lebih afdol dikerjakan au tarkuhu au sawaun, atau lebih baik nggak usah dikerjakan, au sawaun, atau sama aja, artinya nggak ngefek, mau dikerjain nggak ngefek, mau ditinggalin juga nggak ngefek gitu. Wujuhun, ada beberapa wajah, beberapa pendapat. Wal aujah, dan yang paling berwajah, yang paling dikuatkan di sini kama bahatsahul Bulqini, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Bulqini, annal khuruja li iyadati nahwi rahimin wa jarin wa sadiqin afdol, bahwasanya menjenguk orang sakit baik itu keluarga, kerabat, wajarin atau sekedar tetangga saja bukan kerabat, wa sadiqin, dan juga misalkan keluarnya itu untuk menjenguk teman, afdolu, maka itu lebih bermakna, lebih afdol. Jadi boleh ketika sedang i'tikaf berturut-turut tersebut jikalau memang ingin menjenguk orang sakit.
Waqtar Ibnu Shalah at-tarka li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqif wa lam yakhruj lidzalik. Tetapi Ibnu Shalah mengatakan bahwa lebih bagus tidak usah karena mengingat Nabi sendiri belum pernah melakukan hal tersebut. Karena Nabi sewaktu beriktikaf tersebut fokus dengan ibadahnya saja. Walam yakhruj lidzalik dan tidak keluar masjid untuk keperluan tersebut. Muhimmatun penting. Qala fil Anwar, berkata Abu Yusuf dalam kitab Al Anwar, ya betulu thawabul i'tikafi bi syatmin aw ghibatin aw akli haramin. Batal pahala i'tikaf. Batal pahala i'tikaf. Pahalanya ya, bukan i'tikafnya. Jikalau mengerjakan apa? Bisyatmin, dengan sebab memaki. Jadi suatu i'tikaf sambil memaki, mencaci maki ya orang. Au ghibatin atau ghibah. Au akli haromin atau memakan makanan yang haram. Nah, hal-hal tersebut bisa membatalkan pahala i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab.